Diary. Topik hari ini lumayan berat, mungkin karena kita jarang banget bahasnya, tapi kayaknya gak ada salahnya kalau coba kita diskusiin bareng-bareng. Kita bacain ceritanya. Halo Sana dan tim, terima kasih sudah bacain ceritaku sama-sama. Cerita ini baru-baru aja terjadi di bulan Februari 2024. Kebetulan aku udah tahu dia dari lama, sebut saja namanya F. Susah ya F, kita panggil aja dia Fahri. Aku sering lihat WhatsApp story dia yang isinya kegiatan produktifnya. Mulai dari silat, pulang kerja, bahkan main sama pacarnya, terus sampai akhirnya putus. Aku gak nyangka setelah putus dia malah deketin aku. Aku awalnya biasa aja. Aku respon kayak yang lain, cuek gitu sampai akhirnya lama-kelamaan aku luluh juga nih. Aku kan kalau deket sama cowok suka stalk itu cowok ya Aku di Instagram gak temenan sama dia ternyata. Tapi aku lihat teman bersamanya banyak temen perempuan aku. Aku akhirnya tanya nih ke sahabatku yang temenan sama dia. Sebut saja sahabatku ini T. Anggaplah namanya Tina. Aku chat si Tina untuk minta tolong screenshot postingannya si Fahri. Terus Tina kirim screenshotnya dan dia bilang, "Kamu lagi deket sama dia?" Terus aku jawab iya. Nah, Tina cerita kalau si Fahri ini juga mantan dia. Jujur aku kaget banget di situ. Sahabatku ini minta izin untuk cerita tentang si Fahri waktu sama Tina. Wah, seru nih. Aku dengan senang hati mau banget karena aku juga gak mau salah pilih. Iya, jadi ternyata dulu si Fahri ini waktu posisinya masih pacaran sama Tina, dia nggak ngabarin selama seminggu. Di situ aku kaget, buat apa pacaran gak sih kalau nggak saling ngabarin? Walaupun dulu aku juga pernah ngerasain gitu sama cowok lain. Aku sempet nanya juga ke Tina soal Fahri pernah minta ketemu di rumah Tina nggak? Dan kata Tina iya, tapi Tina akhirnya ketemuan di depan gang. Setelah ketemu langsung, besoknya si Fahri menghilang. Setelah itu si Fahri malah ngincer temennya si Tina. Ya walaupun itu pengalaman masa lalunya Tina sama Fahri, tapi aku selalu mempertimbangkan hal itu. Iya sih, harus. Masalahnya, dia ke aku tuh ngomongnya mau serius mulu, mau nikahin aku. Dan aku bilang ke si Fahri ini, aku nih masih semester 6, aku mau lulus kuliah dulu, abis itu mau kerja, mau nabung. Masih banyak hal yang mau aku wujudin. Dan dia bilang siap mau nungguin aku. Alhasil kami jadi komitmen bakal saling jaga perasaan. Iya, kami HTS-an, tapi dia manggil aku sayang gitu. Jujur lumayan geli buat aku yang udah kelamaan menjomblo. Di sini posisinya si Fahri tuh udah kerja di sebuah PT. Suatu hari aku sama si Fahri ini saling adu pendapat. Dan aku bilang jujur tentang semua yang aku tahu. Dan iya, dia bilang itu semua bohong. Pasti sih dia akan bilang itu bohong. Dan akhirnya aku memutuskan untuk jahat Iya, aku milih untuk jahat. Aku pamit ke dia. Kayaknya kita lebih baik jadi teman biasa aja. Kalaupun nanti jodoh, pasti bakal ketemu lagi. Bagian yang paling aku gak suka tuh ya udah deket sama cowok, ujungnya aku juga yang ninggalin dia. Jahat gak sih? Oh ya, satu lagi. Dia tahu aku kuliah dan seenaknya dia bilang mau resign kerja, terus dia mau lanjut kuliah di kampus aku. Emangnya bisa ngegampangin kayak gitu? Bukannya aku gak percaya sama dia sih, dia akan kuliah atau enggak. Cuma maksud aku tuh jangan ngambil keputusan seenaknya, main resign aja. Menurut kamu, apakah kita emang harus cari pasangan yang setara? Setara di sini misalnya pendidikannya. Terima kasih Paus, sehat selalu. Berat kan? Berat pembahasannya. Tapi ini sangat-sangat menarik untuk kita obrolin bareng-bareng. Nanti juga akan aku kasih question box untuk kalian share opini kalian masing-masing. Karena di sini nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah. Setiap orang punya statement dan opini dan pendapatnya sendiri perihal ini. Tapi aku akan coba menyampaikan dari sudut pandang aku.
Sebelum kita jauh bahas soal setara ini, sebetulnya semua yang kamu ceritain, permasalahan dan konflik yang kamu rasakan dalam perasaanmu ini tuh sebetulnya nyambung jadi satu lingkaran. Dan aku cukup meyakini kalau beberapa orang yang udah kelamaan sendiri, udah cukup lama menjomblo, pasti bisa berhadapan sama keadaan seperti ini. Keadaan yang sebetulnya gak buruk, malah menurut aku baik. Baik dalam artian orang yang kelamaan sendiri itu semakin tahu apa yang dia mau dan apa yang dia gak mau. Ini adalah diskusi yang sering banget aku obrolin sama teman-temanku kalau lagi on the way pulang ke rumah. Jadi emang agak deep, tapi kami saling open dengan point of view masing-masing. Jadi ada teman aku yang udah kelamaan sendiri dan orangnya sangat pemilih gitu, jadi kelamaan sendiri. Ada juga yang dia tuh nggak bisa sendiri, jadi pasti apapun yang terjadi dia harus keep looking for someone else. Makanya perasaan dan keresahan kamu di sini aku nangkep banget. Aku tahu kok rasanya, tahu apa yang dimau kadang bisa jadi kayak masalah baru. Tahu nggak sih? Kayak gue nih udah terlalu lama sendiri. Gue mandiri, gue apa-apa kesana kemari sendiri. Makanya gue tahu apa yang gue butuhin, apa yang harus gue cari, dan apa yang gak perlu gue deketin, apa yang perlu gue jauhin, apa yang gak perlu ada di hidup gue tuh gue tahu gitu. Aku nggak ngelihat ada yang salah sih di sini. Nggak tahu ya, kalau mungkin kalian ngerasa ini jadi terlalu selfish, tapi aku ngerasa ini jadi hal yang baik karena kita udah punya boundaries yang segitu bagusnya. Kita tahu apa yang kita mau, itu tuh sampai di titik kita kayak enggak, bukan yang kayak gini yang aku butuhin. Jadi udah bukan lagi soal mau nggak mau. Mungkin secara fisik sesuai kriteria kita, secara sifatnya juga sebetulnya kita oke. Oh tapi kok waktu diajak ngobrol nggak nyambung, atau oh kok ketika gue berusaha menyampaikan love language gue kayak tersesat ya, kayak jadi miskom, jadi kayak nggak nyambung gitu. Jadi banyak banget pertimbangannya. Makanya kamu bisa sampai kayak akhirnya aku jahat terus aku milih pergi. Menurut aku itu bukan jahat ya, itu lebih ke egois untuk memprioritaskan diri sih. And I see nothing wrong with that. Mungkin kalau kamu cerita ke temen kamu ada yang bilang kamu harusnya lo gak gitu, itu wajar karena setiap orang punya perspektif yang beda soal ini. Jadi it's okay. Mungkin beberapa dari orang-orang di sekelilingmu akan menyarankan harusnya lo coba aja dulu, jangan mudah ilfeel atau jangan mudah kayak enggak gitu. Lo coba aja dulu semakin kenal. Tapi karena kita udah lama sendiri, semua waktu kita habisin sendiri, kita banyak dialog sama diri kita sendiri, mencari apa yang selama ini gak ada di diri kita, terus akhirnya jadi ada. Kita melihat diri kita sebagai manusia yang utuh, bukan lagi setengah manusia yang minta dilengkapi lagi. Kita sampai pada stage dimana aku ingin bertemu dengan orang yang sama cukupnya seperti aku, supaya kami jadi saling jalan bareng, udah bukan saling melengkapi lagi. Kami udah sama-sama utuh. Aku pernah bahas ini di episode berkata, aku lupa kayaknya 2 atau 3 episode sebelumnya, bahwa this is really important. Kayak setara tuh maknanya beda-beda. Walaupun dalam Islam tuh ada namanya sekufu. Aku bacain penjelasannya. Sekufu, pernah dengar gak? Kayak pernah ya. Jadi sekufu itu adalah sepadan atau setara, sepadan atau sama. Aku nggak tahu ya makna sepadan di sini apakah sama dengan setara. Sepadan tuh kan kayak saling cukup, saling okay, I can take that. Gue bisa nerima itu dan lo pun bisa nerima gue karena kita tuh sama. Sepadan, kayaknya kalau setara tuh kayak gimana gitu ya. Balik lagi ke sekufu. Jadi maksud sekufu dalam pernikahan itu adalah sepadan antara seorang suami dan istrinya, baik dalam agamanya, kedudukannya, pendidikannya, kekayaannya, status sosial dan sebagainya. Dan sebagainya ini luas banget maknanya. Beberapa hari yang lalu salah satu sahabatku, sahabat dari kecil, dia cerita bahwa akhirnya dia bertemu seseorang yang sekufu dengannya, yang selama ini dia cari dalam pencarian yang berulang kali gak ketemu-ketemu. Akhirnya dapet juga, dan waktu aku tanya ya
Dia cari orang yang agamanya minimal banget, sama lah kayak dia. Tapi alhamdulillah dapetnya yang lebih tinggi, jadi kita bisa belajar dari dia. Semua orang punya catatan kriterianya, dan menurut aku gak ada yang salah dari itu. Gak ada yang salah dari kayak aku butuh pasangan yang sepadan denganku. Itu gak salah, karena when you know your value, when you know your worth, kamu gak akan mau mendapatkan orang yang jahat sama kamu. Kamu gak mau memberikan kasih sayangmu sama orang yang salah. And that's really really awesome. Aku sebetulnya malah seneng dan bangga kalau ada Tri yang kayak gini. Aku betul-betul tepuk tangan banget. Karena aku tahu gak gampang untuk mencapai stage kayak inilah diri gue kenal diri gue tahu apa yang gue mau. Itu tuh gak gampang. Banyak banget prosesnya, proses insecure-nya, proses pencarian diri, berdamai sama diri sendiri. Itu tuh it's really an exhausting process. Jadi aku sangat menghargai itu. Gak usah merasa diri kamu jahat. Kamu hanya menjaga perasaanmu, menjaga dirimu sendiri, dan itu gak salah sama sekali. Wah, berat ya. Makanya penting banget untuk merasa lengkap dulu sih. Aku yakin kalau orang yang udah paham tujuannya, punya goal sendiri dalam hidup gitu, dia udah gak merasa ini sebuah masalah besar gitu loh. Walaupun udah terlalu lama sendiri. Pernah gak ketemu orang, atau mungkin ada temen kamu, atau mungkin kamu yang punya mindset kayak, duh gue udah males deh deket sama orang kalau misalkan orangnya gak jelas, atau cuman HTS, cuman main-main. Gue tuh udah gak ada waktu untuk drama kayak gitu. Lebih baik nunggu dapet yang tepat, yang udah punya tujuan sama-sama serius kayak gue. Jadi mending gue sendiri aja dulu. But back then, kenapa sepadan itu penting? Karena menurut aku apapun hubungannya itu harus seimbang. Jadi buat teri-teri pasukan kesayanganku di luar sana, aku mau bilang kalian itu hebat. Kalian tuh baik, kalian amazing. Jadi kalau kalian udah tahu dalam hati yang paling dalam, kalian tahu bahwa ini orang yang gue suka tuh sebetulnya gak sepadan sama gue, gak worth it. Gak usah jauh-jauh ngomongin sepadan, dia bahkan bales chat gue aja enggak. Leave it girl, you deserve a man who can give you the world. I know akan selalu ada fase kita jadi foolish one. Aku pun begitu. Tapi being a foolish one doesn't mean we keep being foolish. Kayak ya gue tahu sih gue jatuh cinta sama orang yang gak tepat, tapi bukan berarti gue akan selamanya ngejar dia atau nungguin dia. The feelings is still there, but the effort not anymore. Kayak I still like you, but I'm gonna leave you. Paham kan? Remember, kita punya power untuk pergi. Sometimes it's not a choice, it's a superpower. Jadi dipakai kekuatannya untuk pergi. Karena yang selalu aku bayangin tuh kayak, gimana kalau ada orang yang selama ini tepat dan terbaik yang udah Allah siapin buat aku, tapi aku gak ketemu-ketemu dia karena aku belain si orang yang salah ini. Paham? Jadi ayo kita berani untuk pergi dari cerita tanpa judul, cerita yang bahkan gak menempatkan kita menjadi tokoh apa-apa. Mari pergi dengan berani, walau sambil kangen dan sedih dikit.